Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kita akan kembali bersekutu dengan Tuhan melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, edisi Rabu 16 Juni 2021. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, atas segala berkat dan rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup dan kehidupan kami. Mengawali aktivitas kami di pagi hari ini, kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yeremia, pasal 22, ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda, dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkan ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti ini kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Melupakan Tuhan, ungkal lupai puang, adalah tema bacaan kita pada pagi hari ini. Christine Grimmie adalah seorang penyanyi terkenal yang pernah menjadi juara 3 di The Voice Amerika tahun 2014. Gadis muda ini mempunyai segudang impian dan harapan. Dia berencana menulis lebih banyak lagu, membuat album, dan melakukan tur di banyak daerah. Suatu hari ketika Christine melakukan konser, dia melakukan jumpa fans, dan di acara ini seorang pria menembaknya 3 kali dan meninggal. Karir dan kesuksesan terkadang membuat kita melupakan Tuhan dalam penyusunan rencana kita, bahkan melupakan otoritasnya dalam hidup kita. Masalah terbesar yang dialami oleh keluarga Raja Yehuda adalah menikmati kesuksesan sebagai raja, tapi melupakan Tuhan. Karena itu, Tuhan menyuarakan agar mereka bertobat. Tuhan ingin agar Raja Yehuda melakukan kebenaran, menghentikan perbuatan jahat, melindungi orang asing, janda, dan yatim, tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Jika mereka melakukan perintahnya, maka mereka dan kota mereka tidak akan menjadi reruntuhan.
Tetapi jika mereka tetap memilih untuk melupakan Tuhan dengan mengikuti kemauan mereka sendiri, maka kehancuran akan menjadi bagian mereka. Ada banyak hal yang berpotensi membuat kita melupakan Tuhan, misalnya kesuksesan, karir seperti Kristin, dan tahta kekuasaan seperti Raja Yehuda. Pengalaman mereka mengingatkan kita bahwa remote control manusia dipegang oleh Tuhan. Karena itu, jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dan setiap perencanaanmu, pekerjaan, jabatanmu, rumah tanggamu, dan seluruh kehidupanmu dengan menjadi pelaku kebaikan. Amin. Firman Tuhan. Mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita menaikkan doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, tanam baik di dalam hati kami, untuk kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan berkati dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati segala usaha dan pekerjaan kami. Berkati anak cucu kami di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, di dalam masa mudanya, dan di dalam tugas dan pekerjaan mereka. Berkati anak-anak kami yang masih mencari lapangan pekerjaan, sehingga boleh memperoleh pekerjaan sesuai dengan harapan mereka. Kami berdoa untuk orang tua, saudara, dan rumpun keluarga, baik yang ada bersama kami, pun yang jauh terpisah dari kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, jamah dan pulihkan mereka. Kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan yang maha menyembuhkan segala macam penyakit. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang lalai, ingatkan. Yang berduka cita Engkau hiburkan dan kuatkan. Yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita mereka. Ajar kami untuk saling mendoakan satu sama lain. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, sehingga di dalamnya kami merasakan aman dan tentram. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta di dalam keluarga, di dalam tugas tanggung jawab, dan di dalam pelayanannya. Sehingga Bapak Pendeta boleh mengangkat tugas dan pelayanan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk pembangunan pastori, kiranya semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.